Salam sejahtera saudara sekalian, salam damai buat kita semua. Hikmat Tuhan pada hari ini menyapa kita dan seluruh umat dengan tema mengatasi sakit hati. Amsal 12 ayat 16 menuliskan, bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijaklah orang yang mengabaikan cemooh. Saudara-saudara, seseorang yang mengalami sakit hati sehari-harinya akan dipenuhi dengan sumpah serapah dan mungkin juga mendoakan yang buruk-buruk. Konsentrasi, perhatian, dan tenaganya habis hanya untuk memikirkan sakit hatinya. Bahkan memikirkan bagaimana caranya untuk balas dendam. Selalu orang itu terus yang ia pikir. Akhirnya, konsentrasi ke hal-hal yang lain akan menjadi hilang. Waktu dan tenaga yang seharusnya untuk memikirkan hal-hal positif bagi masa depan juga hilang. Tanpa disadari, pada saat itulah ia sedang menurunkan level hidupnya. Bahkan mungkin level hidupnya akan lebih buruk dan lebih rendah ketimbang orang yang menyakiti hatinya. Orang yang seperti ini biasanya hidupnya akan berakhir di penjara. Sebab tidak ada untungnya jika akan melakukan balas dendam. Mata ganti mata, nyawa dibalas nyawa. Alkitab mengatakan, bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Sebab hidupnya akan dipenuhi dengan banyak ungkapan sakit hati, baik di dalam ucapannya maupun di sosial media, di status WhatsApp, Facebook, Twitter, maupun Instagram. Mungkin saja dengan melakukan semua itu, hati sudah merasa puas. Akan tetapi, semua itu tidak akan memberi keuntungan apapun. Dan jika ini yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita akan dinyatakan bodoh dan kalah. Beda halnya jika yang kita lakukan dalam menanggapi sakit hati itu seperti tidak ada apa-apa dan baik-baik saja, sehingga tidak terpancing dan tidak terpengaruh dengan semuanya itu. Alkitab juga mengatakan, bijaklah orang yang mengabaikan cemooh. Karena itu berbahagialah ketika kita tidak dikuasai oleh rasa sakit hati yang berkepanjangan. Perhatian, konsentrasi, dan tenaga kita tetap bisa kita kendalikan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi masa depan. Pepatah pun mengatakan, petarung yang baik tidak pernah memperlihatkan kesakitannya di depan orang lain. Mengapa? Karena sebenarnya sakit hati itu berasal dari pikiran dan hati kita sendiri. Ketika hati dan pikiran kita selalu positif, maka semuanya akan kembali baik. Bahkan kita tidak pernah tahu bahwa ada orang yang menyakiti hati kita, sehingga kita mampu melewati hari-hari yang ada dengan gembira dan senyum ceria. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih jika sampai saat ini Engkau memelihara hidup kami, terutama hati dan pikiran kami. Ampunilah kami jika seringkali kami begitu mudah dikuasai oleh hal-hal yang menyakitkan hati, sehingga perhatian dan tenaga kami terkuras habis hanya untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi hidup dan masa depan kami. Tolonglah kami untuk selalu melihat wajah-Mu ya Allah, sehingga kami bisa fokus
kepada hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi hidup dan masa depan. Tuntunlah kami pada hari ini di tengah pergumulan yang ada untuk dapat selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah Allah yang baik, yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan sampai jumpa pada renungan berikutnya.